Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa lagi hari ini, Selasa 4 Mei 2021. Mari kita menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Kita bersyukur. Ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Hati kami sungguh bersyukur karena Tuhan tetap mengasihi kami hingga detik ini. Sebelum kami melanjutkan karunia hidup Tuhan, kami akan menikmati betapa indahnya sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah saudara firman Tuhan yang diperkenankan kita membaca, mendengar saat ini untuk kita renungkan dan pegang bagi kehidupan kita. Mau berkata kepada saya dan saudara dalam satu teguran hidup, hikmat dalam perbuatan. Saudara, hikmat adalah kemampuan manusia memahami maksud-maksud Allah yang tentu akan berarti bagi hidupnya, yang akan mengantar kita pada kehidupan yang baik, benar, dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, patutlah menjadi dambaan kita semua. Saudara, di masa kini, kecerdasan intelektual dianggap tidak cukup. Agar hidup sukses, orang perlu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Mungkin yang dimaksud dengan kecerdasan emosional atau spiritual itu ada kesamaan dengan hikmat. Namun, menganggap diri sudah berhikmat pun tidak menjamin saudara bahwa kita memiliki hikmat surgawi. Karena dalam firman ini menjelaskan bahwa hikmat surgawi berbeda dengan hikmat duniawi. Perbedaan hikmat surgawi dan hikmat duniawi terletak pada sumber dan hasilnya. Kita bisa membandingkan saudara dengan Matius pasal 7 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, perbedaan sumber mengakibatkan perbedaan motivasi. Motivasi hikmat surgawi adalah kelemah lembutan. Jelas sekali ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Motivasi hikmat duniawi adalah sangat kontras dengan surgawi, yakni iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, dan dusta melawan kebenaran. Ayat 14. Hikmat duniawi berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Ayat 15. Dampaknya adalah menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sedangkan hikmat surgawi ditandai dengan kemurnian hati yang terdiri dari 7 sifat dan perbuatan, yakni pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Ada kemungkinan saudara, angka 7 bisa dipakai Yakobus untuk melambangkan sifat yang menciptakan kesempurnaan, ideal, harapan untuk semuanya. Nah, hikmat surgawi bersumber dari Tuhan, dari Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus sebagai kebenaran yang hidup untuk menaklukkan semua kuasa dosa. Saudara, dampaknya adalah damai bagi mereka yang mengadakan damai itu. Luar biasa. Hikmat surgawi bersumber dari Tuhan Yesus sebagai sebuah kebenaran yang membawa damai bagi mereka, terlebih mereka yang membuka diri untuk selalu menyebarkan damai atau sukacita. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, dari penjelasan itu saudara, tidak sukar untuk menilai apakah perbuatan seseorang berasal dari hikmat Allah atau hikmat duniawi. Banyak pribadi atau keluarga berantakan disebabkan tindakan yang tidak berdasarkan hikmat surgawi. Misalnya saja, mementingkan diri sendiri. Kendati demikian, tidak sedikit orang Kristen yang meremehkan dosa seperti mementingkan diri sendiri sebagai hal yang sepele. Mereka anggap itu biasa-biasa saja. Padahal bila melihat dampak yang ditimbulkannya mementingkan diri sendiri, yakni kekacauan dan segala perbuatan jahat, sudah seharusnya orang Kristen menjauhi dosa seperti itu. Oleh karena itu, bila orang ingin memenuhi damai surgawi, perbuatannya pun harus berasal dari hikmat surgawi, yakni hikmat yang bersumber dari karya pembaruan Tuhan dan teladan hidupnya. Jadi, tidak ada yang akan dikacaukan dan dirugikan ketika hidup kita didiami oleh hikmat dari surgawi. Karena dia akan memampukan kita sungguh-sungguh memahami ketetapan-ketetapan Allah, maunya Tuhan. Dan tentu ketika kita paham, kita akan memberlakukan dalam kehidupan kita dan juga sesama kita. Maka terciptalah damai, sejahtera, sukacita, sehingga kita boleh berinteraksi dengan tenang, dengan aman dan bersukacita satu dengan yang lain. Dan orang yang hidup berdampingan dengan damai tentu dirindukan semuanya orang. Dan itulah gambaran anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh hikmat surgawi. Kita akan menjadi pembawa sukacita, pembawa keintiman, pembawa damai, dan akan menjadi kerinduan semua orang untuk bertemu dengan kita. Tentu akan membanggakan kita, bukan? Ketika orang lain selalu merindukan kehadiran kita. Tetapi sebaliknya, sungguh akan mengecewakan Tuhan dan membuat kita juga tidak punya nilai ketika kita hadir di situ, lalu orang lain kecewa, sakit, atau orang lain terusik. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita telah berperan dengan baik berdasarkan hikmat surga, yakni mengenal dan menerima kebenaran firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Allah, dan menerapkan dalam kehidupan kita bersama dalam segala situasi. Kita boleh menjadi pencipta damai dan pembawa keharmonisan. Terpujilah Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan sehingga firman-Mu ini terus berbicara bagi kami, hidup dan menjadikan kami kuat dalam menjalani realita dan perjuangan hidup kami. Bapa di sorga, hari ini kami serahkan rencana kami, karya, pekerjaan, pelayanan, dan juga usaha kami. Kami bawa di dalam tangan-Mu keputusan dan karya Tuhan yang jadi, yang pasti adalah baik. Karena Engkau adalah sumber hidup, kebaikan dan berkat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami hari ini di mana saja dalam segala situasi. Kami pertaruhkan hidup mereka, keadaan mereka, harapan mereka, pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan pantau dan berkati. Kami teringat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau menyembuhkan mereka dari sakit penyakit itu, baik yang ada di rumah sakit maupun yang istirahat di rumah dan juga di tempat khusus, atau sedang mengupayakan kesehatan melalui komunikasi dan pemeriksaan kepada pihak rumah sakit atau dokter. Tuhan, jamah tubuh mereka,
Berkati upaya-upaya yang sudah sedang diberikan baginya, mereka mendapatkan kesembuhan yang berkenan kepada Tuhan. Upaya-upaya itu tabahkan dan kuatkan imannya, senantiasa mereka tidak putus harap di dalam pergumulannya, termasuk mereka yang bergelut di dalam duka cita. Seperti kami Labong Baci ya Tuhan, yang hari ini sungguh berduka cita. Baru saja Engkau panggil salah seorang keluarga jemaat kami, yaitu almarhum Ishak Parinding, yang beberapa lama ini Tuhan dirawat khusus, baik di rumah sakit maupun di rumah karena sakit penyakit. Namun hari ini Tuhan telah menyatakan satu perkara, Engkau mengambil dia di tengah kehidupan keluarga, istri, anak-anak, dan juga orang tua dan saudara-saudara. Yang terbaik menurut Tuhan Engkau telah melakukan. Ia mengakhiri penderitaannya, dan dengan demikian semua boleh lega. Ya Tuhan, hiburkan dan tenangkanlah keluarga yang ditinggalkan, teristimewa istri yang akan rencana datang dari Manado besok pagi. Tuhan, tibahkanlah dengan selamat dalam kondisi yang sehat pula bersama dengan anaknya Cinta. Kami berdoa juga untuk keluarga Subah yang juga kehilangan karena duka cita almarhum Ibu Damaris Subah di Kendari. Tuhan, hiburkanlah semua keluarga yang berduka ini. Kami turut merasakan semuanya. Kami bawa di dalam Tuhan. Engkau yang memberikan kami ketabahan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini karena hari ulang tahun dirinya. Engkau lengkapi sukacita mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkati kinerja mereka, kepemimpinan mereka untuk mengarahkan bangsamu dan negara ini ke arah yang lebih baik. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga hamba-hamba Tuhan. Engkau mengayomi kami, Engkau berkati kami, Engkau jamin Tuhan kami dengan keluarga kami, anak-anak, suami, istri, dan cucu kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tenang dalam melakukan tugas pelayanan itu karena Tuhan bersama dengan kami. Oh Bapa, terima kasih. Semua saudara-saudara kami yang bergumul dalam tantangan hidup karena bencana alam, karena kecelakaan, semuanya Tuhan, Engkau yang berperkara di balik pergumulan ini. Berikan semua solusi yang terbaik dalam melewati pergumulan-pergumulan itu. Tidak akan mempengaruhi iman dan percaya kami kepadamu. Sungguh kami berserah kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan syukur kami, doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.